Ya, shalom. Kita bersyukur ya kita bisa memasuki di Rabu terakhir. Hari ini adalah Rabu terakhir di bulan Januari. Tidak terasa, 1 bulan di tahun 2026 sudah kita lewati. Terasa atau tidak terasa Bapak Ibu? Ada yang terasa, ada yang tidak terasa ya. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kita bisa lewati. Semua karena anugerah Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan dari Mazmur 123. Saya undang kita yang punya Alkitab, kita bisa membukanya, Mazmur 123. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Mazmur 123. Nyanyian siarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki tertuju kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan tertuju pada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita tertuju kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang angkuh. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kebaktian doa kita sejak tahun kemarin, kita itu belajar kitab Mazmur. Bisa bantu next slide? Ya, kita sudah belajar kitab Mazmur ya dalam tahun lalu sampai tahun yang sekarang. Dan saya yakin sekali bahwa kitab Mazmur adalah kitab yang sangat tepat untuk kita renungkan dalam konteks kebaktian doa. Kenapa? Saudara, kitab Mazmur itu berisi doa-doa yang sangat baik dan menolong kita untuk berdoa. Seringkali kita berkata dalam doa-doa kita, gimana ya cara berdoa pada Tuhan ya? Kita mengatakan bahwa saya nggak tahu bagaimana mengungkapkan kepada Tuhan doa-doa saya. Dan kabar baiknya adalah kitab Mazmur bisa menjadi buku doa kita. Kitab ini menolong kita dan membentuk doa-doa kita. Seringkali mungkin kita juga merasa bahwa kok doa-doa saya begitu-begitu saja ya? Kok doa-doa saya begitu dangkal? Kita mungkin bertanya, apakah saya sudah berdoa dengan cara yang benar? Dan teman-teman, saudara-saudara, kitab Mazmur melatih kita untuk berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita melihat sejarah gereja, umat Tuhan itu hampir selalu menggunakan kitab Mazmur sebagai buku doa mereka. Jadi ketika mereka mau berdoa, mereka buka Mazmur dan berdoa melalui Mazmur. Dan sayang sekali di zaman kita sekarang, di zaman abad ke-21 ini, orang Kristen masa sekarang itu lebih pilih untuk berdoa dengan kata-kata mereka sendiri, dengan pokok-pokok doa yang berasal dari kebutuhan dan watak mereka sendiri. Mereka tidak lagi membaca Mazmur dan menjadikan Mazmur sebagai doa mereka. Padahal Tuhan sudah berikan kitab yang sangat kaya, kitab yang sangat indah ini untuk kita doakan. Tidak berhenti sampai sana, saudara. Kitab Mazmur juga sangat kaya, karena kitab Mazmur ini punya banyak sekali genre yang bisa mendampingi kita berdoa dalam segala musim hidup kita. Kalau kita buka Mazmur, ada Mazmur ucapan syukur, ada Mazmur ratapan, ada Mazmur pengakuan dosa, ada Mazmur ketika pemazmur lagi sakit, dan seterusnya. Jadi apapun kondisi hidup kita, apapun yang kita alami, kita lagi bersyukur, kita lagi meratap, kita lagi mau ngaku dosa, kita lagi sakit, ada Mazmurnya. Kita seolah-olah bisa mengidentify apa yang pemazmur alami, apa yang pemazmur gumulkan, dan Tuhan bisa pakai itu untuk mengarahkan kita kembali pada Tuhan, dan kita bisa memandang pada Tuhan di sorga. Dan dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa kita bisa pakai doa pemazmur dalam konteksnya juga. Apa yang kita alami, kita berduka, kita meratap, kita mengaku dosa, kita bersyukur, ada Mazmurnya. Dan saudara, berkaitan dengan Mazmur yang kita baca hari ini ya, Mazmur 123, Mazmur ini dalam konteks nyanyian siara. Boleh next slide lagi. Iya, nyanyian siara. Di awal tahun 2026 kita memulai pembahasan kita akan ini ya, Song of Ascent, nyanyian siara. Dan nyanyian siara itu ada 15 lagu atau 15 doa, dimulai dari Mazmur 120 sampai 134. Dan nyanyian siara itu apa sih? Nyanyian siara adalah doa atau nyanyian yang didoakan oleh para pesiarah ketika mereka sedang berjalan menuju Yerusalem. Mereka kan tersebar di berbagai tempat, dan ketika mereka mau ke Yerusalem, mereka mau merayakan hari raya agama, mereka itu dalam perjalanan mereka menyanyikan nyanyian siara. Ini semacam playlist mereka yang mereka nyanyikan ketika mereka menuju Yerusalem. Kalau saya ibaratkan seperti sekarang ya, ini mungkin playlist Spotify mereka ketika mereka sedang berjalan menuju gereja. Jadi mereka menyanyikan 15 lagu ini ya.
Kalau mereka jauh ya, makanya mereka 15 lagu diulang-ulang terus. Kalau kita mungkin yang tinggal di PIK mungkin cuma 2 lagu sudah sampai di gereja. Kalau mereka 15 lagu nyanyi terus, nyanyi terus. Ini seperti playlist mereka. Ketika mereka menuju Yerusalem, mereka ke rumah Allah, mereka nyanyi lagu ini ya. Dan Yesus ketika kita baca dalam kitab Injil, dia juga saya yakin menyanyikan nyanyian siara ini ketika dia sedang pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pendok Daun, ada di Yohanes 7, atau ketika dia sedang menuju ke Yerusalem untuk hari raya Paskah di Lukas 9 itu ya. Dia pasti juga menyanyikan nyanyian siara ini. Dan Paulus juga menyanyikan lagu ini ketika dia berkunjung ke Yerusalem dari Asia pada hari Pentakosta di Kisah 120, dia juga pasti menyanyikan lagu-lagu ini. Saudara, kita bisa merasakan ya bahwa lagu ini, nyanyian siara itu betul-betul ada unsur nyanyiannya dan ada unsur kita berjalan. Ini ya, di pasal 120 mereka itu di negeri asing, ada istilah mereka itu sebagai pendatang di Mesek dan di Kedar. Mesek dan Kedar itu negeri yang jauh dari Israel. Terus 121 mereka berjalan menuju Yerusalem. Dia dikatakan berdoa untuk keselamatan di 121, dan 122 mereka bersuka cita karena akhirnya mereka tiba di Yerusalem. Itu Lause Fernandes minggu lalu mengkhotbahkannya ya. Dan kemudian di Mazmur 123 yang akan kita renungkan malam hari ini menandai tujuan akhir, final destination, yaitu Yerusalem. Mereka akhirnya tiba di Yerusalem. Ada perjalanan ya dari negeri asing, terus dalam on the way ke Yerusalem. Terus 122 mereka sampai Yerusalem, dan 123 akhirnya mereka sampai ke tujuan akhirnya, yaitu memandang pada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, nyanyian siarah ini bukan hanya dipakai untuk orang Israel ketika mereka berjalan menuju Yerusalem, tapi juga berbicara tentang kita. Kita pun dalam dunia ini adalah pesiarah. Kita juga ada di negeri asing dan kita sedang berjalan menuju Yerusalem sampai akhirnya nanti di sorga, yaitu Yerusalem baru. Jadi Mazmur ini sangat relate untuk kita nyanyikan ya dalam keseharian kita sebagai pesiarah dalam dunia ini. Dan Mazmur siara ini ada perkembangan dari 120 sampai 123, itu juga dijelaskan dengan sangat baik oleh seorang yang bernama Charles Spurgeon. Dia mencatat bahwa Mazmur 120 itu pemazmur memandang ke atas dari keputusasaannya. Kemudian Mazmur 121 dikatakan pemazmur melayangkan ke gunung-gunung, memandang ke gunung-gunung sekitar Yerusalem. Dan 122 pemazmur memandang ke bait suci atau ke rumah Allah, tempat di mana orang Israel itu berkumpul sama orang-orang percaya. Dan 123 yang kita baca hari ini, pemazmur memandang pada Tuhan, memandang pada Yahweh, memandang pada Allah itu sendiri. Dan ketika kita berbicara tentang Mazmur 123, ini adalah mazmur tentang bagaimana umat Allah yang sebenarnya hidup di bawah penghinaan. Mereka, tadi kita baca ya, mereka direndahkan, mereka disepelekan, mereka dipandang tidak berharga. Tapi respon mereka bukannya menyerah, mereka tidak membalas para musuh, tapi mereka memandang pada Allah. Jadi di tengah-tengah penghinaan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah olok-olok, di tengah aniaya yang mereka alami, mereka tidak berfokus pada masalahnya, tapi mereka justru memandang pada Allah. Saudara, Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya akan selalu dihormati, akan selalu disenangi orang banyak. Paulus pernah ngomong kepada Timotius, dia berkata bahwa setiap orang yang beribadah pada Tuhan itu pasti menderita aniaya. Yesus berkata bahwa dunia akan membenci murid-muridnya karena dunia terlebih dahulu membenci Yesus. Jikalau dunia membenci kamu, tidak usah heran. Ingatlah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci Yesus daripada kita. Karena itu ketika kita diperlakukan mungkin hina, kita dihina, kita diolok-olok, kita dianiaya, kita diajar oleh Mazmur ini untuk ayo kita memandang pada Allah, sumber belas kasih. Ayat 1 mengatakan, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Ingat ya konteks Mazmur ini ya. Di ayat 3-4 kita melihat bahwa pemazmur mengalami penderitaan. Dia dihina, dia dianiaya. Dan penghinaan di sini cukup ekstrim. Dikatakan bahwa kami itu berseru karena kami itu cukup kenyang dengan penghinaan. Bayangkan pemazmur itu sudah enak dengan penghinaan. Dia dihina mati-matian sampai dia dikatakan, saya sudah kenyang dengan penghinaan. Dia sudah muak, dia sudah lelah dengan pengkhianaan. Dikatakan ayat 4, jiwa kami kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman oleh penghinaan mereka yang merasa angkuh gitu ya. Kita tidak tahu pasti dengan siapa yang menghina pemazmur, tapi yang pasti yang menghina mereka adalah orang-orang sombong, orang-orang yang diri lebih baik, orang-orang yang rasa diri lebih angkuh gitu ya. Dia dihina, dan dalam penderitaan dan dalam penghinaan yang begitu lelahkan, kita tahu bahwa penderitaan yang dialami oleh pemazmur membuat matanya tidak tertunduk ke bawah, tapi dia justru melayangkan matanya ke sorga, melihat pada Allah. Justru dalam penderitaan yang begitu menderita, dia dihina, diolok-olok, dianiaya, justru fokus mata pemazmur bukan pada masalahnya,
bukan pada kecemasan hidupnya, bukan pada berhala-berhalanya, tapi justru dia naikkan ke matanya dan memandang pada Allah. Saudara, dalam kita menghadapi masalah-masalah hidup kita, apa yang jadi fokus utama kita? Seringkali fokus kita teralihkan pada masalah itu. Fokus kita teralihkan pada kemampuan kita bagaimana kita solve the problem. Kita cari jalan keluar, kita berusaha mencari bagaimana saya bisa keluar dari masalah saya. Tapi pemazmur hari ini mengajar kita untuk yuk kita jangan berfokus pada diri kita sendiri, jangan berfokus pada bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah itu, tapi kita berfokus pada Tuhan. Mari kita melayangkan mata kita pada Tuhan. Mari kita berfokus pada Tuhan yang bersemayam di sorga. Bagaimana caranya? Setelah dia berkata seperti ini, pemazmur kasih kita caranya. Dan dia kasih kita caranya melalui analogi yang bagaimana sih kita harus memandang pada Allah. Dia katakan, lihat seperti mata para hamba laki-laki tertuju pada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan yang tertuju pada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita tertuju pada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Saudara, ini adalah gambaran antara majikan dengan hambanya. Majikan dengan hamba. Dan dalam budaya Timur Dekat kuno pada zaman itu, hubungan antara tuan atau nyonya dengan hamba itu tidak banyak ngomong. Jadi tuan itu hanya pakai isyarat. Dia tidak ngomong langsung, dia tidak pakai instruksi lisan. Jadi semakin lama seorang hamba bekerja dengan tuannya, semakin lama dia bekerja dengan nyonyanya, semakin mudah para hamba-hamba itu akhirnya dia kenal, dia bisa identify tangan tuan dan tangan nyonyanya. Mereka makin mudah untuk identify apa sih maksud dari gerakan tangan tuan atau nyonya mereka. Apa sih yang sebenarnya tuan dan nyonya mereka inginkan ketika tangannya mungkin naik ke atas, turun ke bawah. Itu dia bisa lebih gampang, lebih peka gitu ya, melihat apa yang tuannya mau, apa yang nyonyanya mau. Dan para hamba, dia perhatikan bebek tuannya punya tangan. Kira-kira tuannya mau suruh apa? Jadi para hamba itu tidak berhenti matanya tertuju pada tangan tuan atau nyonyanya. Dia mau perhatikan apa yang tuan dan nyonyanya itu lakukan. Dia betul-betul mau terima bimbingan apa yang mereka harus lakukan. Jadi dia perhatikan terus tangan tuan nyonyanya. Tidak berhenti, dia terus melihat pada tangan tuan nyonyanya. Dan dalam konteks kita saat ini, tangan tuan atau tangan nyonya itu bisa kita samakan dengan firman Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan kita dapat banyak instruksi apa yang Tuhan kita mau kita lakukan. Semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita memandang pada firman Tuhan, semakin juga kita mudah identify apa yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan kita berikan. Dan biarlah mata kita dalam segala penderitaan yang kita alami, seperti yang pemazmur alami ya, biarlah mata kita terus memandang pada firman Tuhan sampai kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan saya pikir juga ada makna lain dari memandang tangan tuan atau nyonya di sini. Saudara, ini bukan sekedar memberikan instruksi, tapi juga punya makna pertolongan atau perlindungan. Pada zaman itu seorang hamba itu adalah kaum rendahan. Mereka tidak punya hak untuk bebas. Mereka tidak punya kebebasan selain diberikan pada tuan atau nyonya mereka. Mereka itu bergantung sepenuhnya pada tuan untuk perlindungan. Mereka butuh semuanya itu dari tuannya. Mereka tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan mereka tanpa belas kasihan dari tuan dan nyonyanya. Jadi tangan di sini juga bisa diterjemahkan sebagai pertolongan. Di sini pemazmur menyamakan dirinya dengan hamba dan Allah itu sebagai tuan. Dan saya pikir begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kita, dia Tuan dari kita. Kita itu hamba. Dia tempat perlindungan kita, dialah perisai kita, dia adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Saudara, kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tanpa perlindungan Tuhan, kita tidak mungkin bisa dapat penghiburan sejati dari masalah kita. Tanpa perlindungan Tuhan, kita tidak mungkin bisa berdaya. Kita tidak mungkin bisa punya kekuatan, kita tidak mungkin bisa selamat. Oleh karena itu mari seperti hamba ini ya, mari kita mata kita terus tertuju pada Tuhan, berfokus pada Tuhan. Kita menantikan pertolongan Tuhan. Jangan biarkan mata kita teralihkan. Jangan biarkan akhirnya mata kita fokus pada hal yang lain. Mari kita berfokus pada Tuhan sampai Tuhan berkarya dalam hidup kita. Saudara, dalam Kisah Rasul 7, ada tokoh yang mengajarkan kita bagaimana sih kita harusnya terus memandang Tuhan di tengah penghinaan. Mari kita memandang Tuhan di tengah-tengah penganiayaan. Dan tokoh ini adalah Stefanus. Kita tahu bagaimana kisahnya. Waktu itu anggota-anggota mahkamah agama begitu marah ketika dia membela diri. Dia sampai diteriaki dengan keras, dia dilempar dengan batu. Dia dianiaya, diolok-olok, ditindas begitu rupa.
Tapi ayat 56 mengatakan apa? Stefanus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, apa yang dia lakukan? Dia menatap ke langit, dia melihat kemuliaan Allah, melihat Yesus berdiri sebagai Allah. Dia tidak melihat pada aniaya orang-orang, dia tidak melihat pada olok-olok orang-orang di sekitarnya, tapi dia lakukan apa? Dia melihat kepada atas, melihat Yesus, melihat Allah. Dia tetap berfokus pada Allah. Bahkan ketika dia dilempari batu pun, apa yang dikatakan? Ya Tuhan, terimalah rohku. Dia berseru apa? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Kenapa? Karena dia berfokus pada Allah. Dia tidak berfokus pada dirinya sendiri. Di tengah aniaya itu ya, dia berfokus memandang pada Allah. Saudara, gimana dengan kita? Dalam pergumulan yang kita alami, saya nggak tahu apa yang kita alami, mungkin pergumulan begitu besar, mungkin kita merasa tidak ada yang bisa mengerti kita. Mari kita terus memandang pada Allah. Mari kita lihat pada Tuhan di sorga itu. Jangan sampai mata kita teralihkan pada hal-hal lain. Saudara, saat ini persoalan terbesar kita adalah mata kita sulit untuk fokus memandang pada satu hal. Mata kita mudah teralihkan. Kita baca firman, tapi perhatian kita segera berpindah ke layar HP, ke berita, ke medsos, kepada kecemasan-kecemasan kita. Kita berdoa sih betul, tapi mata kita tidak lagi berfokus pada Tuhan kayak Stefanus. Kita pikir hal-hal lain. Apa akibatnya? Akibatnya kita tidak peka dengan gerakan tangan Tuhan. Kita tidak seperti hamba yang begitu peka dengan tangan Tuhan atau nyonyanya. Bukan karena Tuhan tidak berbicara, bukan karena Tuhan tidak bertindak, tapi karena kita tidak fokus pada tangan Tuhan. Kita seringkali lupa kita berfokus pada siapa. Kita mungkin berfokus pada diri kita sendiri sampai kita tidak lagi berfokus pada tangan Tuhan. Akhirnya ketika tangan Tuhan bergerak, kita tidak lihat, kita tidak peka. Karena kita tidak lagi pandang pada Tuhan. Mari kita pandang Tuhan terus. Mari kita fokus pada Tuhan terus. Mungkin ada dari kita yang bertanya, saya sudah capek loh, sampai kapan saya harus memandang pada Tuhan? Saya sudah mengalami penderitaan ini sangat lama, tidak kelar-kelar. Berapa lama lagi saya harus terus memandang pada Tuhan? Ayat 2b mengatakan apa? Kita memandang pada Tuhan sampai Tuhan mengasihani kita. Sampai Ia mengasihani kita. Kita memandang pada Tuhan sampai Dia mencurahkan rahmat-Nya, kasih karunia-Nya. Mari kita terus menantikan Allah mendengar, menjawab sesuai dengan apa yang dianggap baik. Mari kita terus menantikan doa-doa kita dijawab sampai Tuhan. Mari kita terus memandang pada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Mari kita terus baca firman Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Sampai Ia mencurahkan kasih karunia-Nya pada kita. Saudara, memandang pada Tuhan sampai Dia mengasihani kita, itu juga bisa kita artikan sebagai kita berdoa dengan tekun, kita baca Alkitab dengan tekun. Ada cerita yang Yesus pernah sampaikan di Lukas 18. Waktu itu Yesus menceritakan ada suatu perumpamaan untuk kita berdoa tanpa jemu-jemu. Dia menceritakan bahwa di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut Tuhan, yang tidak menghormati siapapun. Tapi di sisi lain di kota yang sama juga ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu, dan janda itu berkata, berilah keadilan terhadap lawanku. Tapi hakim itu untuk beberapa waktu lamanya dia menolak. Tapi dia berpikir dalam hatinya gitu ya, meskipun aku tidak takut Tuhan, meskipun saya tidak menghormati siapapun, tapi karena janda ini terus datang siang malam padaku, dia terus menyusahkan aku, oke deh, saya akan berikan keadilan padanya, supaya jangan terus ia datang dan membuat saya capek. Lalu Yesus kasih kesimpulan akan perumpamaan ini. Dia berkata, perhatikanlah apa yang dilakukan oleh hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberikan keadilan kepada orang-orang pilihan yang siang malam berseru padanya? Siang malam, tidak jemu-jemu, matanya terus memandang pada Tuhan. Apakah Tuhan akan mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Mari kita terus siang malam, tidak berhenti-berhenti berseru pada Tuhan, memandang pada Tuhan, sampai Ia mengasihani kita. Atau contoh lain dalam Lukas 11, Tuhan juga pernah mengajarkan kita untuk tekun berdoa dengan another perumpamaan. Dia berkata bahwa jika seorang di antara kamu yang punya sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sekalipun sahabat itu tidak mau bangun karena sudah malam, tapi karena sikapnya tidak tahu malu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Ya, ini contohnya mungkin saya ibaratkan, saya waktu baca cerita ini saya pikir itu ya, apa yang terjadi kalau saya jam 1 malam bangun, terus saya butuh roti, saya pergi ke tetangga saya, mungkin ke Semumeina atau kalau Susurya. Teman-teman,
Sebenarnya pernah sih, tapi saya waktu itu bukan minta roti, saya waktu itu minta obat ya, karena lagi sakit gitu ya. Dan puji Tuhan, sahabat saya mungkin tidak memikir saya nggak tahu malu. Betul ya? Karena mintanya obat saudara ya, bukan bukan minta roti. Eh, Yesus waktu itu simpulkan perumpamaan ini ya, mintalah maka akan diberikan padamu, cari maka kamu akan dapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau kita yang jahat saja tahu kasih yang baik untuk anak-anak, apalagi Bapa di sorga, dia pasti akan kasih yang baik. Asal kita tidak berseru, asal kita tidak berhenti berseru pada dia, kita tidak jemu-jemu berdoa pada dia. Dan yang gambaran terakhir yang saya mau kasih kita lihat adalah ini ya, kisah Yakub waktu dia bergulat melawan Allah di Sungai Yabok. Waktu itu dia bergulat lawan Allah, berjemu-jemu sampai fajar menyingsing. Dia terus berantem, bergulat. Dia tidak mau lepaskan kaki Allah yang bergulat sampai dia. Dia berkata apa? Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dan inilah wujud ketekunan dalam doa. Kita bergumul bersama Allah, kita tidak mau Allah tinggalkan kita tidak mau tinggalkan doa kita sampai Tuhan berkati kita. Sama kayak Yakub mengatakan, saya tidak mau biarkan kau pergi sampai engkau berkati aku. Ini gambaran doa yang tidak jemu-jemu, kita bergulat lawan Allah. Kita bersama-sama bergulat melawan Allah seperti Yakub di Sungai Yabok itu. Dia bergulat berkata, saya tidak mau lepaskan kamu sampai kau berkati saya. Ini kita berjemu-jemu, kita memandang pada Tuhan sampai Tuhan mengasihani kita. Kita tidak membiarkan Tuhan pergi sampai dia memberkati kita. Dan ayat 3-4 kemudian kasih kita respons. Pemazmur akhirnya berseru pada Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Pemazmur datang pada Allah, dia mohon belas kasihan pada Allah sang sumber belas kasih. Di tengah penderitaan yang dialami, matanya terus tertuju pada Tuhan, matanya terus tertuju pada belas kasihan Tuhan. Saudara, kalau kita baca Mazmur ini, lalu kita bandingkan dengan Mazmur-Mazmur lainnya, rasanya Mazmur ini gantung. Setelah pemazmur berseru, kasihanilah kami ya Tuhan, kita tidak melihat ada jawaban Tuhan, kita tidak melihat ada pernyataan iman, kita tidak melihat ada kata-kata harapan yang menenangkan. Mazmur ini berakhir dengan gantung. Tidak ada nada sukacita, tidak ada nada gembira. Endingnya adalah, Tuhan beri kami belas kasihan, kami capek dengan penghinaan. Habis. Teman-teman, ketika saya baca Mazmur ini, saya pikir begitu juga dalam perjalanan iman kita. Terkadang mungkin kita berseru-seru pada Tuhan, tapi Tuhan diam. Kita berteriak, berdoa pada Tuhan, tapi Tuhan seakan-akan diam. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Tuhan mau ajarkan untuk kita, yuk tetap sabar sampai Tuhan mengasihani kita. Yuk tetap pandang wajahnya, pandang tangannya, sampai ia mencurahkan kasih karunia pada kita. Tetaplah pandang wajahnya, tetaplah nantikan dia bekerja. Jangan capek menunggu Tuhan, jangan capek memandang pada tangan Tuhan. Biarlah mata kita terus teralihkan pada Tuhan. Jangan biarkan kita dialihkan oleh dunia ini. Jangan biarkan kita akhirnya capek dan akhirnya kita berhenti memandang pada Tuhan. Jangan lelah pandang pada Tuhan. Saudara, Mazmur 123 mengingatkan saya akan satu lagu him yang berjudul Turn Your Eyes Upon Jesus, yang diciptakan oleh Helen Lemmel. Siapa dia? Helen itu adalah seorang anak pendeta gereja Metodis dari Inggris yang kemudian pergi ke Amerika untuk melayani Tuhan. Dia bertalenta, dia jago main musik, dia jago menulis him, dia suka konser, suka ngajar vokal. One day ketika dia berusia parubaya, ada hal yang berat menimpa dia. Dia diceraikan oleh suaminya. Kenapa? Karena matanya itu buta. Jadi suaminya tidak mau lagi urus dia, suaminya ceraikan dia. Dia mengalami kesulitan, dia mengalami pergumulan yang berat. Dia ditinggalkan suaminya, dia buta. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap setia melayani Tuhan dengan hati yang hancur, dengan mata yang buta. Suami tinggalkan dia, matanya tidak bisa melihat. Tapi dia tetap setia melanjutkan pelayanannya. Dia tetap menuliskan banyak himne. Saudara, dalam kesedihan yang dialami, pada usia 54 tahun dia menerima suatu traktat yang ditulis oleh seorang misionaris bernama Lilias Trotter yang melayani Tuhan di Aljazair. Trotter itu seorang seniman yang terkenal yang meninggalkan karirnya demi ladang Tuhan. Dia menuliskan, arahkanlah matamu pada Tuhan, pandanglah wajah Tuhan, dan engkau akan menemukan bahwa segala hal duniawi menjadi redup dengan ajaib. Dari kalimat Trotter itulah akhirnya Helen menuliskan satu himne yang terkenal ini. Kita tahu lagu ini ada di KPPK. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia itu akan redup, akan hampa, strangely dim.
Dan Helen, dia terus-menerus menghidupi kalimat-kalimat ini. Dia terus memandang pada Tuhan sampai dia tua dan mati. Matanya enggak langsung melihat, dia terus buta. Suaminya enggak balik, dia tetap jadi janda. Ada catatan yang mengatakan bahwa ketika Helen berusia 98 tahun dan dia terbaring sakit, dia hanya ditemani oleh pianika kecilnya. Dan dia berkata, one day Tuhan akan kasih saya piano surgawi. Saya tidak sabar menunggu itu. Dia terus memandang pada Tuhan sampai 98 tahun. Pergumulannya tidak hilang, suaminya tetap tinggalkan dia, matanya tetap buta. Tapi yang berubah adalah segala hal duniawi jadi redup, digantikan sama kemuliaan surgawi. Karena dia terus pandang Tuhan. Saudara, kepada siapa engkau memandang ketika engkau bergumul, ketika engkau sangat letih, ketika seakan-akan tidak ada yang bisa menolongmu melewati pergumulan hidupmu? Mazmur ini mengajar kita, mari kita pandang pada Allah sang sumber belas kasih sampai ia mengasihani kita. Biarlah mata kita, para hamba-hambanya, tertuju pada tangan Allah, Tuhan kita. Pandanglah pada Dia. Biarlah kita memandang Dia sampai kita mendapatkan anugerahnya. Sampai dunia akan jadi hampa.